nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi Maman S. Mahayana, seorang sastrawan Indonesia, memberikan pelbagai nasihat kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Untuk di Indonesia itu kami merasa yakin bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Halo Historikul, kembali lagi di channel Historikul. Para kaum Minasang, militan nasional dan santuy, kali ini masih membahas tentang bahasa ya yang masih jadi polemik di negara tetangga. Cita-citanya itu Malaysia ingin menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN ya, tapi sangat disayangkan masyarakat itu sendiri aja malah menggunakan bahasa Indonesia. Maka seperti apa videonya? Mari kita reaksi bersama-sama. nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Oke, kali ini kami kembali membahas seputar bahasa antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Dan kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2022 kemarin, Malaysia ingin mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di ASEAN dengan menggelar berbagai seminar, simposium dan diskusi-diskusi yang dilaksanakan di negara jiran dengan tujuan untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu. Namun karena Indonesia tidak menyepakati usulan dari Malaysia, maka harapan untuk menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN akhirnya pupus. Dan pasca penolakan Indonesia ini, ada salah satu wawancara terhadap salah seorang pakar bahasa Indonesia untuk berbagi pengalaman dari Indonesia dalam membina bahasa Indonesia. Nasihat sastrawan Indonesia kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kebelakangan ini bahasa Melayu menjadi topik perbincangan dalam pelbagai forum. Bercakap tentang bahasa Melayu tentunya tidak boleh dipisahkan dengan bahasa Indonesia kerana penuturnya paling ramai. Di samping itu, perkembangan pesat bahasa Indonesia menyebabkan bahasa Melayu di Malaysia semakin jauh. Ini boleh menjadi contoh bagi Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Dalam forum antarabangsa Evolusi Bahasa Melayu Karnival Puisi Nusantara, Bapak Maman S. Mahayana, seorang sastrawan Indonesia, memberikan pelbagai nasihat kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Untuk di Indonesia itu kami merasa yakin bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan antar etnik ya. Dan yang kedua, ada perundang-undangan bahasa. Di dalam undang-undang bahasa itu, dan itu disetujui oleh parlemen ya, diputuskan oleh parlemen. Ya, dalam undang-undang bahasa ya, dinyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dipelajari di semua peringkat sekolah, yang digunakan di semua kegiatan rasmi. Bahkan juga istilah-istilah Inggris, istilah-istilah asing itu di-Indonesiakan. Nah, di dalam pidato kenegaraan, misalnya presiden, dia harusnya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris. Dan itu dinyatakan di dalam undang-undang. Nah, hal yang paling jelas sebetulnya itu pada zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di dalam forum apapun dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kami sebagai bangsa punya bahasa dan inilah bahasanya. Ya, ini perlu diketahui oleh netizen negara jiran yang kadang mispersepsi dan pernah mencuit bahwa pemimpin Indonesia tidak mengetahui bahasa Inggris, terutama dalam pidato-pidato pada event internasional. Padahal Indonesia memiliki peraturan yang menegaskan bahwa pemimpin Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia pada forum-forum internasional.
Tujuannya adalah memperkenalkan bahasa Indonesia di dunia internasional dan secara perlahan sekarang diakui UNESCO sebagai salah satu dari 10 bahasa resmi UNESCO. Nah, bagaimana sekarang kondisi di Semenanjung Melayu? Saya kira hal yang penting adalah kemauan politik. Maka parlemen harus menetapkan bahwa selain bahasa Melayu diajarkan di semua peringkat sekolah, juga di semua acara resmi kenegaraan atau kerajaan. Begitu juga di dalam hubungan bilateral. Pidato itu harusnya disampaikan dalam bahasa Melayu. Meskipun ya, Perdana Menteri tentu saja pandai bahasa Inggris ya. Tetapi dia harus menunjukkan kemelayuannya. Nah, begitu juga orang asing yang akan bekerja di Indonesia, dia harus lulus bahasa Indonesia. Jadi ada ujian ya, untuk mereka yang akan menjadi pekerja di Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Jadi seperti itu TOEFL ya, seperti TOEFL untuk bahasa Inggris. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan juga oleh Malaysia. Jadi setiap warga negara asing yang akan bekerja di Malaysia, dia harus lulus bahasa Melayu. Inilah yang kemudian menjadikan bahasa Indonesia ya, dipelajari dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang asing itu. Jadi mereka mempelajari bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Ya, untuk kami insafi keadaan kami yang hendak memartabatkan bahasa Melayu, tetap nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Bagaimana kita semua hendak terus memartabatkan bahasa Melayu? Silakan. Ya, yang pertama penting sekali inklusivitas bahasa Melayu. Penerimaan kosakata asing sebanyak-banyaknya untuk memperkaya bahasa Melayu. Bahasa Melayu cenderung hanya menerima bahasa Inggris, sehingga perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ini pandangan sebagian dari masyarakat Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu, di kalangan ahli bahasa sendiri di Malaysia perlu juga membuka perspektif lain, yang membuka ruang yang lebih terbuka, yaitu melayukan istilah-istilah dari berbagai bahasa di dunia, termasuk juga bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu ya, anak-anak muda yang menggunakan bahasa Inggris ya, itu kemudian mereka akan menemukan juga istilah yang sama dalam bahasa Melayu. Nah, maka kebanggaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ibu tumbuh dengan bersamaan dengan keinginan untuk belajar bahasa asing. Nah, saya tidak tahu apakah ada undang-undang, bukan hanya menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, tetapi implementasinya. Jadi kalau misalnya ada guru ya yang dia menyampaikan ceramah resmi dalam bahasa Inggris misalnya, dia boleh mendapat sanksi atau boleh mendapat hukuman. Kenapa? Karena dia tidak menghargai bahasanya sendiri. Nah, hal yang juga penting dikembangkan adalah bagaimana karya-karya sastra, karya-karya intelektual dalam bahasa Melayu yang dapat membanggakan masyarakat Melayu sendiri. Itu. Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Maman. Menarik sekali ya Pak Maman, di sana di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Dari sekilas uraian tadi diketahui ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan bahasa kenegaraan di Indonesia.
Selain termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Lalu ada juga Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia dan beberapa peraturan lainnya yang tidak hanya menguatkan eksistensi bahasa Indonesia, namun juga melindungi bahasa-bahasa daerah di Indonesia, termasuk bahasa Melayu. Oke, sekian videonya teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan di komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga. Berlangganan sudah tersedia. Dukung terus channel ini sampai 10.000 subs ya. Terima kasih, sampai jumpa di reaction berikutnya. Bye bye.